Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Panji Aksan. Dimana lagi kalau bukan di acara kesayangan kita, Rehat Ruang Sehat. Hari ini kita akan kembali membahas masalah kesehatan yang sedang hangat bersama dengan narasumber yang luar biasa pastinya ya. Pertama-tama saya ingin terlebih dahulu menyapa kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dan juga tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Dan tidak lupa saya juga ingin menyapa kepada segenap pengunjung dan juga pasien yang saat ini berada di lingkungan rumah sakit kita tercinta, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang maupun Banjarbaru. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami dan semoga segera diberikan kesembuhan sehingga dapat kembali beraktivitas dan berkumpul bersama dengan keluarga tercinta pastinya ya. Baik pemirsa, hari ini kita tentunya akan kembali membahas masalah kesehatan yang sedang hangat dan juga sangat menarik ya. Tema kita hari ini adalah waspada gigi berlubang dapat menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Nah ini pastinya nih para pemirsa di rumah banyak yang pernah mengalami yang namanya sakit gigi. Dan pastinya kalau kita mengalami sakit gigi ini rasanya sangat tidak nyaman ya. Kita mau beraktivitas juga pasti rasanya tidak nyaman ya. Kita mau ngapa-ngapain juga rasanya terganggu ya. Banyak yang bilang sakit gigi ini rasanya sangat nyeri, bahkan lebih sakit daripada sakit hati. Nah, ini akan kita bahas ya. Dalam istilah medis, sakit gigi ini seringnya terjadi karena adanya gigi yang berlubang atau yang sering kita kenal dengan istilah karies dentis. Nah, ini seringkali memang disepelekan, padahal bila tidak kita berikan penanganan yang tepat dapat menimbulkan masalah kesehatan yang lebih serius. Seperti adanya infeksi yang dapat menyebar dan menimbulkan abses atau adanya penumpukan nanah di bawah jaringan, dan ini tentunya juga memerlukan penanganan yang lebih serius. Dan hari ini akan kita bahas bersama dengan ahlinya, tentu saja narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Akan kita bahas mulai dari apa itu penyebab dari gigi berlubang, kemudian apa saja gejalanya, apa bahayanya, dan tentunya yang lebih penting adalah bagaimana untuk mencegah supaya tidak terjadi yang namanya gigi berlubang ini ya. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu beliau Dr. Gigi Windriyatna, spesialis prostodonsi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam dokter. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan dok. Sama dokter. Hari ini kita akan membahas masalah yang ini cukup sering pasti ya dok ya, dialami oleh sekali. banyak sekali masyarakat kita. Dan mungkin banyak juga disepelekan begitu ya dok ya. Sekali. Yaitu tentang gigi berlubang atau ya. yang kita kenal dengan istilah karies dentis ya dok. Ya, betul sekali. Ini sering sekali disepelekan oleh masyarakat. Nah ini kira-kira apa sih dok yang disebut dengan karies dentis ini, dan kira-kira gimana sih dok gigi kita? Mungkin kan banyak pertanyaan gitu ya. Betul, gigi yang keras ini kenapa kok bisa berlubang? Ini sebabnya apa dok? Ya, jadi karies dentis atau yang biasanya kita sering dengar ya dok ya. Jadi gigi berlubang. Jadi ini adalah penyakit yang kronis ya pada jaringan keras pada gigi ya yang disebabkan oleh bakteri. Penyebabnya karena substrat sisa makanan yang menempel pada gigi, kemudian terjadi pembentukan asam sehingga mengikis dari jaringan keras gigi, sehingga menyebabkan giginya jadi berlubang. Jadi itu lubang itu mungkin awalnya dari white spot, titik putih ya dok ya, lama-lama bisa dalam sehingga menyebabkan bisa bengkak, abses, bahkan bisa menyebabkan kematian juga. Ya, jadi seperti itu. Ya. Baik, jadi gigi kita meskipun keras ternyata bisa terkikis oleh asam tentunya dengan proses yang terjadi kronis ya dok ya. Awalnya kecil, awalnya sedikit, kemudian dibiarkan lama-kelamaan bisa merusak semuanya. Jadi memang awalnya kecil, kemudian bisa lama-lama membesar dan menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Nah ini kira-kira apa saja sih dok yang bisa menyebabkan gigi kita berlubang dok? Betul sekali. Jadi pada prinsipnya sebenarnya adalah kita makan ya dok ya. Jadi kita makan, sisa makanannya menempel pada gigi. Khususnya biasanya makanan yang lekat, seperti contohnya makanan coklat, yang manis-manis, atau minuman yang manis, sehingga dia menempel di gigi, dia terbentuk dari plak, kemudian menempel di gigi, kemudian terjadi pengasaman oleh bakteri, ya lama-lama mengikis dari jaringan keras. Jadi kalau kita dari kedokteran gigi ada 4, ya jadi ada substrat atau sisa makanan, terus kemudian gigi, kemudian adalah waktu,
ya dan bakteri ya. Jadi itu 4 komponen ini yang merusak dari gigi. Oke. Dari awalnya mungkin dari white spot atau putih yang pada gigi kita pikir apa ya, nah giginya kita putih-putih. Lama-lama merusak, coklat-coklat warnanya lama-lama semakin dalam. Terus berarti abses, bengkak. Kalau sudah begitu harus segera ditangani. Sebenarnya lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus ya dok ya, lubang kecil langsung kita tambal, kita periksakan. Jadi seperti itu. Jadi penyebab utamanya bisa dibilang adalah sisa makanan yang Betul, menempel yang gitu menempel ya. gigi, Sisa ya. makanan kemudian dibiarkan tidak segera Betul dibersihkan sekali. sehingga dapat menimbulkan plak dan kemudian mengundang infeksi bakteri. Betul, gitu ya, ya. jadi Nah ini kira-kira makanan apa saja sih dok yang tadi bisa menimbulkan plak ini? Ya, makanan-makanan biasanya yang menempel ya dok ya, seperti coklat, makanan karbo yang menempel sehingga terjadi pengasaman pada gigi ya, donat pokoknya yang melekat pada gigi, kemudian makanan terutama makanan gini kurang sayur dan buah mak. Ya, jadi kurang sayur dan buah karena apa? Karena sayur dan buah adalah sebagai termasuk pembersih alami dari gigi dok. Jadi kalau misalnya kita makannya cuma nasi doang atau mungkin yang kentang doang ya, jadi itu gampang menempel di pada gigi sehingga kebersihannya kurang. Tetapi kalau kita makan sayur dan buah, dia terkikis jadi seperti terbersihkan sehingga itu yang bisa mengurangi dari angka karies. Nah, tetapi harap diingat juga di samping itu nggak semuanya menempel ya, tapi harus dibantu dengan sikat gigi atau gosok gigi dok. Jadi memang sebaiknya habis makan kita sikat gigi atau gosok gigi. Ya, Jadi jadi memang betul ya dok, makan makanan yang manis cenderung, kemudian yang tinggi karbohidrat. Ini ternyata betul ya kalau kata orang dulu anak kecil jangan banyak makan permen, makan coklat. Betul, Jadi betul ya dok ya, memang betul, ya. makanan yang manis apalagi lengket-lengket di gigi, Betul, nah ini betul, sering menimbulkan betul, plak ya, yang bisa memicu gigi berlubang. Betul, Dan ternyata luar biasa sekali, sayuran ini manfaatnya sangat luar Manfaatnya biasa. bagus, ya, Bukan hanya bisa. baik bagi pencernaan atau bagi tubuh, ternyata juga secara masalah alamiah. gigi juga membersihkan gigi karena terutama yang berserat ya, ya buah berserat atau sayuran itu kan berserat. Jadi seperti alami menggosok gigi kita langsung. Jadi ketika mengunyah giginya ikut terbersihkan. Oke. Di situ. Jadi serat pada sel tadi Betul. secara alamiah dapat mengikis, membantu mengikis plak-plak Betul pada gigi. sekali. Luar biasa Makanya sekali. jangan lupa kalau makan harus ada sayur dan buah. Baik. Diimbangi dengan sayur dan buah, jangan lupa ya. Kemudian setelah terbentuk gigi berlubang nih dok, pastinya kan akan menimbulkan gejala terutama sakit gigi yang sangat tidak nyaman. betul. Nah, ini kira-kira biasanya gejala yang muncul nih apa saja sih dok? Jadi kalau kita pas lubang kecil atau white spot yang saya tadi katakan itu kan masih, jadi gigi itu ada lapisannya ya. Jadi lapis pertama ada email, kemudian yang dalam lagi lapisan dentin, yang dalam lagi lapisan pulpa, ada 3 lapisan. Jadi ketika pas lapisan email white spot udah terbentuk pengasaman, giginya mulai rusak, tergerus ibaratnya, itu sudah pada email itu sudah terjadi karies sebenarnya. Tapi kalau dibiarkan lama-lama semakin dalam, kemudian semakin dalam lagi ke dentin, semakin dalam ke pulpa. Ya kalau udah pulpa ini padahal tempat saraf dan pembuluh darah dok. Jadi kalau misalkan masih di dentin, itu mungkin kita nggak rasa sakit. Oke. Jadi tetapi kalau kita periksa dengan menggunakan suatu alat solder di kedokteran gigi ya, itu nyantol ya. Itu terus semakin dalam itu biasanya rasanya kok udah melangilu-ngilu. Ada kok apalagi makanan yang panas, dingin, asam atau manis, biasanya macam ini udah mulai ke lapisan dentin ini lubangnya. Apalagi kalau sampai ke saraf pulpa, itu langsung cokot itu udah kesakitan. Oke. Nah, kalau itu dibiarkan lagi, lama-lama giginya mati, terjadi abses itu, dok. Nah, itu nanti udah menjalar kemana-mana kalau sudah abses, ya. Gitu. Baik, jadi memang kalau lubang tadi masih kecil atau hanya ke lapisan yang paling luar, bahkan tidak menimbulkan gejala ya dok. Betul. Dan tentunya inilah penyebabnya kenapa kita harus rajin kontrol kerutur gigi. Kalau dibilang minimal 6 bulan 6 sekali bulan ya, sekali, ya. Dok. Betul. Meskipun tidak ada gejala. Karena kalau sudah ada gejala justru menandakan bahwa giginya ini berlubangnya sudah cukup dalam begitu ya dok. Betul. Ya, jadi sebelum lubangnya jangan sampai nunggu dalam dulu ya. Harus rajin kontrol kerutur gigi supaya kita penanganannya jadi lebih awal begitu Betul, ya. Dok. Jadi belum parah ya. Betul. Kalau masih tambalan kecil yang saya katakan masih lubangnya masih lubang email, itu gampang. Dengan pembersihan, kemudian ditambal, dengan dentin itu udah mulai dalam ya, agak perlu dibersihkan. Kemudian kalau sudah sampai pulpa, perlu perawatan gigi.
Jadi kalau masih di lapisan yang paling luar tadi, enamel masih penanganannya gampang. lebih sederhana ya, Dok? Sederhana, betul, Dok. Baik. Nah, kemudian nih, Dok, mungkin juga pemirsa bertanya-tanya nih, kapan sebaiknya kita segera memeriksakan diri ke dokter? Apakah ketika timbul gejala atau seperti apa, Dok? Betul. Jadi seperti yang dokter Panji katakan tadi, memang sebaiknya kalau bagus 6 bulan sekali kita kontrol, karena dari situ kita bisa cek semuanya dari kondisi gigi kita. Kalau ada lubang atau karies, ya harus cepat-cepat kita tambal. Meskipun tidak ada gejala ya, Dok? Betul, dengan nggak ada gejala. Terus biasanya tubuh kita itu memberikan alarm, Dok. Misalkan sudah sampai dalam, pasti alarm ngilu. Tapi kadang kan kita biarkan cuek aja, nggak apa-apa, habis itu sembuh sendiri. Terus nanti tambah dalam lagi, tambah sakit lagi, kita biarkan nanti lama-lama gangren atau nekrosa yang kematian dari jaringan polpa giginya. Itu kalau sudah sampai gitu memang bisa abses ya. Jadi kalau perawatannya sampai dalam memang harus lebih kompleks perawatannya dari gigi gitu. Jadi kita cepat-cepat kalau misalkan ada kondisi seperti itu ya segera kita lakukan dengan penambalan. Ya. Ya. Jadi jangankan nunggu gejala dulu ya, Dok. Gejala Bahkan umum, tanpa gejala periksa. saja itu bisa jadi ada gigi berlubang. Betul. Apalagi sudah timbul gejala pasti menandakan ini Udah lubangnya parah sudah malah. cukup parah. Betul, Dok. Dan Udah banyak dalam. sekali masyarakat yang apa ya, mengesampingkan gitu, Betul, Dok. Kadang Dok. hanya yang Ya. minum anti nyeri, Betul. kemudian gejalanya Udah hilang. hilang kita lupa sakitnya. betul. Betul, jadi gitu. Padahal sebenarnya anti nyeri ini kan hanya untuk mengurangi gejala nyerinya saja ya, Dok, iya, tidak betul. untuk mengobati Ya, penyakitnya. dan jangan lupa kalau gigi karies atau gigi berlubang itu nggak akan mungkin nutup sendiri. Oke. Jadi mesti harus kalau sakit pilek kan kita bisa sembuh. Ya. Tapi kalau gigi berlubang itu tetap harus ditambal. Jadi kalau lubang jadi nggak bisa nutup sendiri. Jadi tetap harus ditambal. Jadi memang gigi kita ini tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri, memerlukan penanganan dokter. Dan sekali lagi bahwa anti nyeri ini hanya untuk mengurangi gejala saja, tidak untuk menyembuhkan dari sakit giginya. Betul. Ya, jadi. Kemudian setelah ke dokter pastinya kan dilakukan pemeriksaan itu ya. Betul. Apakah kalau kariesintis ini memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut ataukah ada pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan, Dok? Ya betul. Jadi kalau misalkan tingkat keparahannya itu masih sampai saya katakan sampai email atau dentin, jadi tidak diperlukan yang lebih jelimet pemeriksaannya. Karena dengan alat diagnosa kita bisa tahu ini lubangnya letaknya di sini. Jadi sehingga kita dengan mudah melakukan, misalkan dia sudah hitam gitu ya, atau sudah kairsnya sudah meluas, kita bersihkan dengan bor. Jadi setelah kita bersihkan dengan bor, kita bisa langsung tambal. Tetapi kalau sudah sampai pulpa dan lain sebagainya, atau sampai gangren atau sudah sampai abses tadi ya, jadi itu diperlukan suatu fotoronsen, Dok, karena untuk mengetahui kerusakannya seberapa. Nah, jadi tingkat kerusakan seberapa diperlukan fotoronsen dari gigi. Nah, kalau dia sudah parah, perlu dilakukan perawatan, namanya perawatan saluran akar, sehingga kita betul-betul dibersihkan, sehingga nggak menimbulkan suatu infeksi lagi. Nah, sehingga absesnya bisa hilang. Oke. Jadi memang sebenarnya tidak memerlukan pemeriksaan yang banyak, terutama bila fase-fase awal ya. Betul. Baik, kemudian sekarang kita ke penanganan nih, Dok. Yang mungkin Oke. jenengan juga sudah sampaikan beberapa penanganannya. Apa yang bisa dilakukan? Apakah semua kalau gigi berlubang ini harus ditambal, Dok? Dari kira-kira ada metode apa saja, Dok? Ya betul sekali. Sebenarnya gigi itu bisa dicegah, Dok. Jadi lubangnya, maksudnya gigi berlubang. Sebenarnya kalau ada beberapa macam, terutama untuk anak-anak ya, Dok ya. Jadi untuk mencegah gigi berlubang itu sebenarnya ada aplikasinya. Jadi ada istilahnya topical aplikasi. Jadi giginya itu kita oles dengan fluoride, dengan suatu cairan fluor, sehingga kenapa? Karena proses pengasaman dari gigi itu, dari bakteri itu, kalau dengan fluor dia tereliminir, hilang. Jadi proses pengasaman hilang, sehingga terkikisnya atau kerowoknya itu bisa berkurang. Nah, tetapi kalau sudah berlanjut seperti dewasa kita ini, ya untuk olesan topical aplikasinya kurang begitu jadi membantu, sehingga kalau misalkan ada lubang giginya harus segera dibersihkan, lubangnya harus ditambal supaya tidak meluas. Nah, jadi seperti itu. Jadi penanganannya ya nanti kalau tergantung kerusakan yang kecil, yang ngebornya ya pas di lokasi yang lubang aja, Mas. Jadi kalau ibaratnya kalau ibaratnya kalau kita ada buah gitu kan, ada yang busuk ya kita buang ke yang busuk, sehingga jaringan karies juga begitu. Jadi kalau misalnya kita ngebor, yang jaringan rusaknya itu kita buang, sehingga kita bisa tambal dengan bagus, sehingga ibaratnya nggak meluas lagi. Nah, jadi memang dibor dulu untuk menghilangkan jaringan yang sudah terlanjur rusak tadi, supaya tidak meluas begitu ya, Dok ya. Baru kemudian ditambal. Dan memang ya tadi itu karena gigi kita memang tidak dapat memperbaiki diri sendiri. Jadi mau nggak mau ketika gigi sudah berlubang,
Satu-satunya cara adalah dengan tindakan ya dok ya, tindakan. dengan penambalannya. Baik. Betul. Dan nanti cukup menarik dok kalau anak-anak ini bisa diberikan tadi cairan fluoride ya dok ya, Betul, itu sekaligus betul. untuk Iya, pencegahan. betul. Apakah ini sama dengan yang ada di pasta gigi itu dok? Ya betul. Jadi rata-rata pasta gigi kita itu mengandung fluoride. Jadi memang ada beberapa pasta gigi kita yang kandungannya ada macam-macam atau beda-beda ya. Memang tetapi akan lebih bagus nanti kalau dipilih yang mengandung fluoride. Sehingga bisa mencegah terjadi kerusakan atau pengasamannya itu. Jadi bisa lebih tereliminir. Jadi kalau memilih pasta gigi yang mengandung fluoride karena bisa mencegah, bukan menghilangkan tapi mencegah. Sehingga penempelan bakterinya itu bisa berkurang. Nah, dan jangan lupa juga setelah makan juga kalau bisa dibersihkan sikat gigi supaya plak-plaknya atau kotoran-kotoran sisa kotoran itu tidak melengket di gigi. Jadi begitu dok. Ya, jadi ternyata gosok gigi dengan pasta gigi itu bukan hanya membersihkan kotoran di mulut, tapi juga dapat Melindungi dari gigi karena dia kandungan dari pasta giginya fluoride-nya itu kandungan bahannya fluoride. Ya, ternyata luar biasa sekali ya pemirsa ya. Kemudian nih dok, banyak tadi seperti sudah dikatakan, banyak orang yang menyepelekan masalah gigi berlubang. Ya. Banyak juga yang mungkin sudah disarankan ditambal tapi masih menunda atau tidak mau ditambal. Ya, betul. Padahal pastinya ini dapat menimbulkan masalah kesehatan yang lebih serius. Serius betul dok. Betul. Ini kira-kira apa nih dok yang dapat terjadi bila tidak segera Serius, diberikan? tangani ya dok Ya. ya. Ya itu tadi ya saya katakan tadi. Jadi kalau proses kecil lubangnya masih kecil nggak masalah. Dentin oke lah. Kalau sudah sampai pulpa, merusak pulpa, kerusakannya sudah pada saraf, rongga saraf nama limpa ya. Jadi apalagi terbentuk simpaksi di situ absas, sudah dia kan menjalar kemana-mana dok. Jadi karena kan sebagai sumber infeksi atau vokal infeksi bisa masuk ke jantung, bisa terjadi endokarditis, bisa masuk ke rongga sinus menjadi sinusitis. Ya, jadi menyebar kuman-kuman infeksinya tadi bakterinya itu. Sehingga jangan mengira kalau sakit gigi paling cuma gigi aja yang sakit. Ternyata dia bisa meluas ke seluruh tubuh kita, bisa ke jantung, ke ginjal, ke sinus dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Atau bahkan bisa gatal-gatal karena dia giginya ada gangrennya terinfeksi itu bisa. Jadi memang perlu pemeriksaan secara meluas. Baik. Ya, jadi jangan dikira jangan hanya gigi aja, bisa meluas dok. Makanya hati-hati dengan kondisi yang infeksi seperti itu. Karena dengan adanya gigi berlubang ini bisa menjadi fokus infeksi Ya, ya. betul sekali. Yang mana ini malah bisa menyebar bahkan sampai sangat serius sekali bisa sampai jantung. Ya, dok, ya. Jantung, ya. Tentunya sebelum ada komplikasi kita inginnya mencegah dulu ya dok, jangan sampai terjadi yang namanya komplikasi yang tidak diinginkan ya, tadi. betul. Dan kalau mungkin masyarakat juga ingin tahu kira-kira sebenarnya gigi bagian mana sih dok yang lebih sering mengalami karies dentis ini dok? Apa semuanya sama dok? Kalau misalkan pada anak-anak biasanya kan ada tingkatannya gigi anak dan gigi dewasa ya dok ya. Kalau gigi anak-anak masih tumbuh gigi anak-anak atau gigi bungsu atau gigi susu biasanya oke lah dia kerusakannya biasanya kalau itu istilahnya gigis dok ya. Jadi kalau anak-anak giginya gigis pada rompal-rompal karena karies itu yaitu gigi gigis kalau terjadi pada anak-anak gigi atau gigi sulung nggak masalah karena dia masih tumbuh gigi tetap. Tetapi kalau sudah gigi tetap, itu sebaiknya harus kita pelihara karena bisa seterusnya kita pakai. Nah, yang paling sering biasanya gigi geraham karena untuk pengunyahan berarti sisa makanan seperti itu nempelnya di situ. Ya jadi sehingga kita lupa atau kadang nggak terjangkau oleh sikat gigi sehingga penumpukan nggak hilang, nggak bersih, terjadi pengasaman oleh bakteri, kerowok semakin besar. Oke. Jadi seperti itu. Jadi yang paling sering memang geraham. Gigi gitu. geraham paling seringnya betul. Dan tentunya kalau terjadi pada anak-anak penanganannya juga berbeda dengan dewasa. Betul, ya, dok? ya, dok. Ini kira-kira perbedaannya seperti apa dok? Jadi kalau untuk anak-anak biasanya akan kita tadi saya katakan dengan topikal aplikasi kan lebih bagus ya. Jadi nanti monggo dari teman-teman kita di Rehat ini bisa memeriksakan ke dokter gigi anak untuk melindungi atau melapisi gigi anak-anak supaya terhindar oleh karies atau kerowok gigi itu ya gigi berlubang. Nah, itu akan bisa mencegah. Nah, kalau untuk gigi dewasa mau tidak mau kita kalau terjadi suatu kerowok atau karies ya dilakukan penambalan. Jadi cek rutin biasanya kita ya untuk mencegahnya itu seperti itu. Karena pada anak-anak kan boleh bagaimanapun gigi bungsu ini masih bisa tanggal. Masih bisa ya, tanggal. Kalau berbeda kita udah dengan- dewasa nggak bisa tanggal lagi. Betul. Tapi baik pada anak ataupun dewasa dan di gigi bagian manapun tetap intinya adalah bila tidak diberikan penanganan bisa menjadi berbahaya dan memang harus segera diperiksakan karena sekali lagi kita tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Betul, Dok. Gitu ya dok.
Nah, kemudian tentu saja yang namanya mencegah itu lebih baik daripada Betul, mengobati. ya, betul. Nah, adakah mungkin pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat semua, Dok, sehingga tidak perlu yang namanya mengalami gigi berlubang ini, Dok? Oke ya, jadi betul sekali. Jadi sebenarnya kita untuk mencegah dari gigi berlubang itu adalah yang lebih simpel yang sering kita lakukan adalah dengan gosok gigi atau sikat gigi ya, Dok ya. Jadi paling minimal 2 kali sehari ya. Habis sebenarnya sikat gigi habis sarapan sebenarnya. Tapi kalau kebiasaan kita kan mandi dulu sekalian nggak masalah. Yang penting sehabis makan diusahakan sikat gigi atau sebelum tidur kita sikat gigi lagi, sehingga proses pengasaman itu lebih panjang itu pada malam hari ketika kita tidur. Jadi sisa makanan pada gigi kita kalau kita tidur kan paling enggak 6 jam ya, Dok ya. Jadi proses pengasamannya terjadi pada situ. Kalau kondisi gigi kita nggak bersih, pengasaman atau perusakannya lebih banyak waktu ketika tidur, sehingga itu yang kita perhatikan. Kalau bisa sebelum tidur kita harus sikat gigi, itu yang pertama, Dok. Gosok gigi jangan lupa. Kemudian yang kedua tadi saya katakan, jadi makan sayur dan buah karena dia mengandung serat. Jadi serat daripada sayur dan buah itu adalah menggosok secara alami, Dok. Jadi kalau kita, apalagi kalau kita makan apel ya, cekrok gitu kan, dia serat ya. Jadi seperti alami, seperti otomatis dia membersihkan giginya kita sendiri alami. Jadi dia membersihkan secara alami, itu gosok gigi. Nah, terus ya itu yang ketiga ya rajin kontrol, Dok. Jadi kalau misalkan dirasa ada apa, kontrol paling enggak 6 bulan sekali untuk kita dewasa, yang untuk anak-anak paling enggak 3 bulan sekali, Dok. Jadi cek semuanya. Jadi cek situ. Jadi jangan lupa juga minum air putih, supaya jangan minum yang manis-manis. Sekarang kan trennya kan anak-anak milenial suka minum kopi-kopi manis-manis kan, Dok ya. Boleh sih, tapi harus diimbangi dengan air putih. Nanti boleh kumur setelah minum air manis ya, Dok ya, kopi atau teh itu bisa dengan air putih supaya untuk menetralisir dari sisa makanan atau minuman yang menempel pada gigi. Itu juga dengan minuman bersoda ini kan juga gulanya sangat tinggi. Betul, Dok. Jadi itu setelah mengonsumsi minuman manis langsung segera kumur begitu betul, ya. Dok ya. Jadi itu proses-proses yang pencegahan yang kita yang sederhananya. Ya kalau kompleksnya kita periksa itu. Kalau merokok, Dok, bagaimana? Ini kan juga sering menimbulkan banyak plak gitu. Betul, kalau merokok itu ada tarnya, Dok. Jadi tarnya itu jadi atau nikotinnya dia biasanya menempel pada gigi. Jadi pewarnaan dia lebih stain pada gigi, sehingga menyebabkan gigi kita coklat-coklat. Atau seperti itu. Itu juga harus dihindari ya. Harus sebaiknya dihindari karena rokok sebenarnya nggak ada manfaatnya, Dok. Cuma menang gaya. Betul, menang gaya aja, tapi manfaatnya nggak ada. Jadi banyak sekali bahayanya ya, Dok, betul, ya. Dok, dari gigi dan juga organ-organ yang lain. Jadi lebih baik ditinggalkan saja. Dan tadi ya jangan lupa adalah sikat gigi yang terpenting adalah 2 kali sehari ya, Dok ya. Yaitu ketika pagi hari dan sebelum tidur. Karena banyak sekali juga masyarakat nih yang sikat gigi ini seringnya bersamaan dengan mandi. Jadi malah jarang ketika sebelum tidur. Setelah sarapan malah nggak sikat gigi. Maka padahal yang paling bagus adalah setelah sarapan kita sikat gigi. Jadi setelah sarapan dan sebelum tidur. Betul, Dok. Supaya menghindari pengasaman ketika kita 6 jam ketika kita tidur. Betul, Dok. Ya, baik. Sangat menarik sekali ya, Dok, pembicaraan kita ini mengenai gigi berlubang. Pastinya banyak di antara kita yang pernah mengalaminya ya. Baik anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, semua banyak sekali yang mengalami gigi berlubang yang menimbulkan sakit gigi ini. Dan tentunya sakit gigi ini sangat tidak nyaman ya. Jadi memang lebih baik kita hindari, kita cegah sebelum terjadinya gigi berlubang. Dan luar biasa sekali ternyata gigi berlubang ini bila mana dia masih kecil, masih di lapisan yang paling luar begitu ya, Dok. Ini tidak menimbulkan gejala apa-apa. Jadi memang sangat disarankan untuk periksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali meskipun tidak ada keluhan. Jangan sampai menunggu ada keluhan. Karena semakin dalam gigi berlubang, apalagi sudah menimbulkan rasa nyeri, ini menandakan bahwa lubangnya ini sudah cukup dalam. Ya, Dok, dan pastinya juga memerlukan penanganan yang lebih lanjut, lebih khusus. Karena sekali lagi gigi kita ini tidak dapat memperbaiki diri sendiri, jadi memang harus ditambal. Jangan sampai terjadi dulu masalah yang lebih serius ya, yaitu adanya infeksi yang bisa menyebar bahkan tadi sampai ke jantung ya, Dok ya. Karena gigi kita ini merupakan vokal infeksi, bisa sampai sinus. Kan banyak juga nih, Dok, yang mengalami sinusitis, ternyata penyebabnya adalah dari gigi rusak atau gigi gangren. Betul, gigi yang terutama gigi geraham ya, Dok ya. Ya bagian atas. Seringnya ya.
dan juga penyakit-penyakit yang lain, abses juga ya dok, Betul, yang Dok. perlu menimbulkan masalah yang lebih serius dan penanganan yang lebih serius. Jadi jangan sampai menunggu ada komplikasi dulu. Ketika apalagi gigi sudah sakit harus segera diperiksakan dan jangan ditunda untuk ditambal. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ya. Sebelumnya terima kasih dulu dok atas Ya, sama-sama, Dok. sharing-sharing ilmunya Ya. hari ini yang sangat bermanfaat bagi saya pribadi, tentunya juga bagi masyarakat semua, sangat bermanfaat sekali. Dan bagi pemirsa di rumah, jangan lupa untuk saksikan acara-acara kita yang lain, yaitu di channel YouTube kita, RSI Sultan Agung Semarang, dan juga di channel Hospital TV. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita ya, dan juga nyalakan tombol notifikasi sehingga tidak ketinggalan informasi mengenai video seputar kesehatan yang lain ya. Saya Dr. Panji beserta dengan semua kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.